selamat sore. Sorry banget kita telat 15 menit karena tadi masih ada persiapan beberapa hal. Dan selamat datang nih di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 96. Yeay, bentar lagi episodenya 100. Aku seneng banget. Hai, ini dokternya udah ada. Hai, Kak Andri BK. Ini dokter Andri ya. Hai dok. Lalu ada Kak Brewit. Halo. Wow, ini kalau daerah WIB bentar lagi akan persiapan buka puasa. Jadi Instagram live hari ini bisa menemani teman-teman nih yang mau buka puasa. Udah siapin takjilnya belum? Mau hari buka puasanya mau pakai apa nih malam hari ini? Baiklah, kalau gitu udah gak sabar. Aku akan kasih tahu dulu sama kalian kita akan bahas apa sih malam hari ini. Kita akan bahas tentang, ini bagus banget ya guys. Jadi ini tentang mosquito borne disease bersama Dr. Renat, Dr. Muhsin SPPD, spesialis penyakit dalam. Dari namanya aja ini udah unik banget. Nanti kita akan ngobrol sama Dokter Muhsin panggilannya. Oke, aku langsung sambungin aja ya ke Dokter Muhsin. Tunggu dulu. Oke, sabar. Bentar ya. Oke, ini udah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ivo. Sehat Mbak Ivo? Sehat. Alhamdulillah ya. Dok, ini Ya. di sana bentar lagi puasa kan ya? Sekitar berapa jam? Sejam lagi ya? Sejam lagi kira-kira. Jam lagi? Di, Dokter lagi di mana? di Banda Aceh ini sekarang, paling ujung Indonesia. Oke, nunggu Benar. matahari soalnya ya. Ya, kami paling terlambat matahari datang. Makanya Oh, tenggelam maksudnya. Iya. 1,5 jam lagi di sini udah ntar lagi nih di Jakarta dok. Oke Ya, deh. benar. Dokter Muhsin, terima kasih banyak untuk waktunya Sama-sama. di sela-sela persiapan mau buka puasa dan di sela-sela harinya yang saya yakin pasti padat banget. Dokter masih mau menyempatkan untuk berbagi di Instagram Live Dikdok. Jadi malam hari ini udah malam ya, kita akan bahas tentang agak susah sih judulnya dok ya. Nanti dokter boleh kasih tahu itu apa sih mosquito borne disease gitu. Bersama Dokter Renat, Dokter Muhsin SPPD. Nah, kita mau kenalan dok. Boleh diedukasi sekalian. Kok nama dokter ini lucu banget. Banyak yang tanya juga tadi. Dokternya dokter spesialis penyakit dalam tapi apa ya? Nah, dokter boleh kenalan sekaligus kasih tahu itu apa sih nama di depannya itu? Iya, nama saya kan pendek, jadi kalau ada tambahan gelar mungkin akan lebih panjang sedikit. Jadi itu gelar S3-nya, PhD-nya dari Jerman. Jadi saya mengambil PhD di Jerman dan itu gelar untuk natural science ya, untuk ilmu-ilmu eksak ya, untuk ilmu alam. Saya mendapatkan gelarnya dari Jerman. Sebelum sekolah ke spesialis, saya lebih dulu mendapatkan gelar S3-nya di bidang kedokteran molekuler, molekuler biomedicine ya, tepatnya. Dan penelitian saya itu memang tentang kaki gajah, filariasis. Yang salah satu bagian daripada mosquito borne disease tadi. Mosquito borne disease artinya memang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi nyamuk sebagai medianya, sebagai vektornya. Jadi kita tahu kan yang paling terkenal itu DBD yang kita tahu. Nah, demam berdarah tinggi, demam berdarah lah ya, demam berdarah. Nah, itu yang salah satu yang paling terkenal karena dia bisa menyebabkan kematian yang banyak, terutama anak-anak ya, DBD. Satu lagi mungkin yang sudah sangat terkenal. Ya, oke. Sebelum dokter jelasin ini udah dikasih tahu spoiler judulnya. Kita mau tahu Dokter Muhsin, panggilnya Dokter Muhsin ya. Dokter Muhsin ini benar. prakteknya tadi kan di Banda Aceh. Di mana ya dok praktek offline-nya? Biar teman-teman tahu nih dokter ada di mana. Saya di klinik Rakan Medikal ya di daerah Lambu namanya di Kota Banda Aceh. Nanti kalau memang ada yang mau itu bisa. Saya juga prakteknya di rumah sakit pendidikan. Kita di Mustasyah Kuala itu ada rumah sakit pendidikan. Dan saya praktek ininya di situ ya. Penyakit dalamnya di situ di rumah sakit pendidikan. Di Mustasyah Kuala di Unsyah. Dulu namanya Unsyah, sekarang ditingkat jadi USK ya. Oh, Unsyah dulu namanya. Oh, tahu saya dok kalau itu. Oke. Paling ujung Indonesia lah nih. Dokter, tadi Dokter Muhsin udah kasih tahu sebenarnya mosquito borne disease itu apa sih? Jadi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Kita sering kenalnya, sering taunya orang Indonesia itu adalah DBD. Nah, boleh dokter ceritakan dulu dok, itu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk itu apakah hanya DBD saja atau ada nama lain yang lain juga? Jadi sebenarnya mosquito borne disease itu bukan suatu penyakit ya, tapi penyakit-penyakit, kumpulan penyakit yang disebabkan oleh
dia disebarkan sebenarnya, bukan disebabkan oleh nyamuk, tapi disebarkan. Nyamuk itu dia tidak menyebabkan penyakit, dia hanya menyebarkan itu. Salah satunya yang paling terkenal itu saya bilang tadi DBD, kemudian ada malaria. Malaria juga lumayan terkenal kan. Tahulah kita malaria. Ya, Satu betul. lagi yang juga lumayan tidak terlalu terkenal tapi banyak kasusnya itu adalah kaki gajah atau filariasis namanya, kaki gajah. Kalau kita kan mungkin di daerah termasuk di Jawa Barat, di Aceh juga, di Papua, itu kasusnya lumayan banyak. Kalau kaki gajah itu dia menyebabkan kecacatan seumur hidup karena nanti kakinya akan bengkak dan sebagainya kan. Kalau malaria itu tadi dia bisa juga menyebabkan kematian kalau kasusnya berat, terutama yang dah mengenai otak ya, malaria cerebral namanya itu bisa menyebabkan kematian. Satu lagi yang mesti juga menyebabkan kematian itu adalah DBD ya, DBD pada anak-anak terutama karena ada perdarahannya itu kan, demam berdarah, denggi. Jadi berdarahnya itu yang menyebabkan kematian terutama akibat shock ya, shock karena kehilangan cairan yang berlebih, terlambat dibawa ke rumah sakit. Kan sering kasus-kasus anak-anak itu meninggal karena itu ya, karena shock itu ya, keterlambatan dibawa rumah sakit karena kita tidak mengenali gejala mungkin, kemudian juga akses ke rumah sakitnya yang terbatas ya. Mungkin itu yang kalau pada dewasa biasanya jarang menyebabkan kematian kalau untuk DBD, tapi kalau pada anak-anak sering ya kalau kita lihat. Dan kasusnya itu kan meningkat pada akhir-akhir tahun, awal tahun, ketika musim penghujan, itu kan sudah peaknya itu kan pada bulan-bulan seperti itu ya. Nanti kan kita baca di koran ada sekian ratus anak dirawat karena DBD, sekian meninggal dan sebagainya lah. Jadi memang sebenarnya dia punya peak tertentu yang memang kita bisa antisipasi ya, seperti itu. Oke. Dok, boleh ya, ini informasi bagus banget. Tadi dokter bilang mosquito-borne disease ini bukan nama penyakit, tapi adalah kumpulan penyakit-penyakit yang disebarkan ya teman-teman, bukan disebabkan, tapi disebarkan oleh nyamuk. Dan biasanya kita tahu kayak DBD, malaria, dan tadi ada yang bagus yang jarang didengar, filariasis atau kaki gajah. Dan sayangnya adalah dok, ternyata benar kata dokter Musin tadi, paling banyak ini terjadi di daerah kayak Banda Aceh, ternyata ya Papua, benar ya dok ya? Iya betul. Sebenarnya kalau DBD itu di Jakarta juga masih banyak kasusnya, karena kan memang kalau DBD, kalau malaria mungkin sudah jarang ya kalau di kota-kota besar karena program eliminasinya sudah lumayan bagus ya. Kalau filariasis yang saya tahu di daerah Jawa Barat itu banyak kasusnya, di Timur itu banyak ya, dulu dikenal di Alor, di NTT ya, di Papua masih lumayan banyak. Malaria juga sangat terkenal tuh kalau di Papua ya. Papua itu memang kita malah kalau misalnya mau ke Papua kan disarankan untuk minum obat profilaksis ya, obat pencegahan malaria. Karena memang kasusnya masih banyak, masih endemis lah dianggap. Jadi disarankan untuk yang bekerja di sana, yang bepergian ke Papua kan disarankan untuk minum obat karena kasusnya banyak. Kalau di Aceh, ya. Waktu dokter bilang, kenapa di sini itu paling banyak angkanya meningkat tuh di akhir tahun atau awal tahun. Nah, saya ingin tanya, emang ada ya dok hubungannya musim terhadap meningkatnya angka kasus itu? Karena kita ngomong tentang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, maka nyamuk sebagai faktor yang utama ya, faktor utama yang menyebabkan menyebarkan penyakit tersebut. Makanya dan kita tahu kan nyamuk itu kan tempat indukannya itu kan di daerah yang berair ya. Memang berbeda antara satu nyamuk dengan nyamuk lain kan beda-beda dia. Kalau malaria kan disebabkan oleh Anopheles, kita sering dengar itu nyamuk Anopheles. Kalau DBD nyamuk Aedes ya, nyamuk Aedes itu kan beda-beda tipe ini nyamuk ya, tipe-tipe nyamuk yang berbeda. Tetapi intinya sama, nyamuk itu kan dia ada fase-fase yang itu tadi kan, salah satunya adalah fase yang dia membutuhkan genangan air untuk untuk metamorfosisnya. Kita kan tahu dia ada larva nanti seperti itu ya. Jadi ketika musim penghujan kan banyak tempat perlindungan nyamuk, artinya nyamuknya akan jadi semakin banyak. Artinya dengan semakin banyak nyamuk, semakin mudah dia untuk menyebarkan penyakit tersebut ke orang lain. Nah, itu makanya peaknya itu, puncaknya itu di musim penghujan ya. Tapi ini mudah-mudahan kita sudah
sudah melewati musim-musim penghujan ya. Desember, tahu saya Desember, Januari, Februari itu memang masih tinggi-tinggi. Kalau Maret, April kan sudah mulai musim panas ya, musim kemarau ya. Nah, sudah mulai panas, cuacanya, tempat perindukan nyamuknya juga sudah mulai berkurang ya. Mudah-mudahan. Tapi ada juga sebagian tempat yang memang seperti itu ya, mesti ada memang curah hujannya tinggi, jadi tempat tetap banyak nyamuknya seperti itu. Oke. Jadi terjawab ya teman-teman ya, kenapa kayak musim hujan itu biasanya angka-angkanya meningkat. Nah terus tadi dokter juga bilang, tapi kan sekarang musim udah berubah ya dok ya. Sekarang aja nih di Jakarta sekarang lagi hujan nih dok. Saya di luar kantor Hujan nih ya, pasti. ya, itulah musimnya sekarang udah mulai katanya apa perubahan iklim ya, global warming mengubah tipenya ya. Jadi itu juga makanya patut diwaspadai. Kalau misalnya musim penghujan itu DBD masih harus patut diwaspadai. Saya lihat memang di Jakarta kasus DBD itu banyak, terutama pada anak-anak ya. Jadi itu makanya betul-betul harus hati-hati. Misalnya ketika kita harus mengenali tanda sebenarnya dan kapan harus dibawa ke rumah sakit pada anak-anak terutama ya. Dewasa juga harus seperti itu. Jadi kita harus aware kapan memang harus mencari pertolongan dari medis lah supaya kita jangan sebenarnya kan kita sudah banyak ini ya, fasilitas kesehatan sudah bagus ya di daerah-daerah misalnya, kemudian aksesnya juga diperbaiki. Jadi saya kira nggak ada alasan ya. Kemudian biaya kesehatan juga untuk yang masyarakat miskin kan memang ditanggung pemerintah. Jadi saya kira mudah-mudahan ini kan upaya pemerintah kalau saya pikir ya untuk meningkat supaya kasus-kasus kematian akibat mosquito borne disease ini bisa berkurang ya. Iya dok, dokter kan juga ahli ya dalam penyakit ini, maksudnya dokter sebagai spesialis penyakit dalam gitu. Boleh kasih tahu nggak dok, kayak apa sih gejala? Kan kadang tuh orang menyepelekan ya dok, karena saya tahu beberapa kasus itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, teman-teman saya di sekitar, memang benar yang kayak kata dokter, penyebabnya itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, padahal simpel ya dok, kayak gejalanya tuh kayak demam, cuman dibiarkan. Nah, ada dok tanda-tanda yang lebih spesifik yang teman-teman atau orang tua nanti, karena ini berdampak pada anak-anak, sering banget kejadian gejala DBD, malaria atau filariasis itu apa? Biar kita cepet dulu nih preventifnya. Yang pasti tipe demamnya kan dia tipe cepat ya, tipe akut ya istilahnya ya. Artinya memang kalau DBD dia dalam 3-4 hari proses demam sudah nampak nyata. Jadi ya, seperti gejala demam lainnya ya. Kalau misalnya DBD itu ada yang namanya demam itu ada nyeri sendi. Kadang-kadang kalau DBD itu juga ada dia ikuti oleh nyeri di belakang bola mata, istilahnya ada nyeri di mata, nyeri kepala. Yang khasnya itu karena dia DBD itu karena virus dengue itu dia demamnya tinggi ya. Demamnya tinggi sampai 39 derajat Celcius seperti itu. Jadi memang ketika kita sudah merasakan demam, sebenarnya kalau kita itu menyarankan bagi masyarakat kalau sudah demam di atas 3 hari itu, kan biasanya kita kalau sebelum 1-2 hari kan kita langsung minum obat ya, kita ke apotek, kita beli obat yang bisa langsung itulah, seperti paracetamol dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah 2-3 hari memang tidak berkurang demamnya, masih turun naik, tidak ada perubahan, saya kira hari keempat itu, hari ketiga keempat itu sudah bisa mencari pertolongan dokter. Jadi jangan hanya mengharap pada obat-obatan yang kita beli itu. Jadi memang kita udah coba nih, kalau memang dia penyakit virus sebenarnya dia 3 hari kan dia hilang kan. Virus itu kan self-limiting disease namanya. Jadi penyakit-penyakit yang akan sembuh sendiri ketika virusnya ini. Tapi kalau DBD ini dia prolong, dia lebih lama. Dia biasanya seminggu, dia peaknya itu sekitar seminggu. Sekitar seminggu dia demamnya tetap akan berjalan seminggu. Kemudian disitulah namanya masa-masa kritisnya. Nanti kalau DBD kan ya dalam seminggu itu udah masa kritisnya. Nanti yang khasnya itu adalah penurunan daripada sel keping-keping darah atau trombosit ya, kita kenal dengan trombosit. Trombosit itu yang menurun, akibatnya trombosit kan kita perlu untuk kestabilan ini ya sehingga cairan tidak keluar dari dalam darah ke tempat lain, ke interstisial namanya ya. Jadi akibatnya seperti itu sebenarnya. Banyak kan terjadi perdarahan akibat dari trombositnya rendah, juga menyebabkan terjadinya perdarahan. Perdarahan itu banyak yang awal-awal kan mimisan, kemudian gusi berdarah. Yang paling awal itu sebenarnya bintik-bintik merah, itu yang paling awal sekali sebenarnya. Bintik-bintik merah itu paling awal sekali.
di kulit ya, nampak bintik-bintik merah di kulit, itu yang paling awal sekali, kemudian berlanjut menjadi mimisan, gusi berdarah. Yang paling parah itu adalah perdarahan di saluran cerna. Nanti ada BAB-nya berdarah seperti itu. Itu akibat trombositnya yang sangat rendah, trombosit di bawah 50.000. Kan nomor trombosit itu kan sekitar 150.000 sampai 400.000. Jadi kalau pada pasien-pasien itu bisa normalnya 150.000 sampai 400.000 ya normal trombosit. Jadi ketika trombositnya kadang-kadang pada pasien DBD itu bisa di bawah 10.000. Ketika di bawah 10.000, iya, makanya itu kalau di bawah 10.000 itu memang kita udah hati-hati sekali ya. Takut kita kan tadi ada empat stadium ya. Stadium shock itu yang membuat kita pasiennya harus dirawat di ICU. Kalau sudah stadium keempat itu yang shock ya, namanya dengue shock ya, sindrom ya, DSS namanya ya. Kalau udah DSS itu harus dirawat di ICU. Kalau diperlukan untuk diberikan transfusi trombosit, berikan transfusi trombosit. Kalau memang sudah sangat rendah, yang pasti ya cairan ya, apapun cerita sebenarnya kalau DBD itu terapinya karena dia virus, dia tetap ini terapi cairan yang kita berikan ya. Dimana sama aja, tidak ada obat khusus. Kalau misalnya dia diikuti oleh mual muntah, dikasih obat anti muntah. Dia tidak spesifik. Dia kan memang virus ya, tidak ada virus yang berespon dengan dengue ini. Jadi obatnya memang rehidrasi, pemberian cairan yang cukup. Jadi makanya kalau kita ke pasien DBD itu kan ke rumah sakit hanya diinfus saja kan. Kenapa hanya diinfus kok? Simpel banget ya dok, maksudnya penanganannya, ya, tapi dampaknya betul. Jadi selama seminggu itu dia memang harus betul-betul evaluasi trombosit bisa per 24 jam, per 12 jam. Karena takut kita kan dalam 12 jam itu bisa turun sangat drastis. Makanya kita di rumah sakit harus evaluasinya rutin ya, rutin kita evaluasi. Kalau memang rendah sekali kita bisa buat sampai per 6 jam. Kalau misalnya dia ada di ICU, karena memang kalau sudah sangat rendah, kita harus memberikan transfusi trombosit supaya ini ya bisa membantu lah. Diharapkan bisa membantu trombosit yang sudah hilang pada pasien itu. Jadi kalau DBD memang obatnya cuma terapi cairan, tidak ada terapi lain. Di mana-mana juga seperti itu. Jadi kalau memang masih misalnya di diagnosa kita kan masih DBD nih, kita periksa darah hari keempat misalnya. Bagusnya periksa darah itu kita hari keempat, hari ketiga keempat. Itu kan nampak kalau memang kita dalam DBD kan nampak penurunan trombosit misalnya ya di bawah 100.000. Berarti kalau memang kita tidak bergejala yang berat, biasanya dewasa dia tidak terlalu parah sebenarnya ya. Misalnya jarang yang menyebabkan kematian ya, kalau dewasa. Jadi kalau memang kita mau istirahat di rumah ya nggak apa-apa, tapi ya betul-betul ya minum air yang cukup, kemudian tidur istirahat yang bagus kan. Kalau penyakit virus ini kan imun tubuhnya yang betul-betul dijaga seperti itu. Oke, gini ya, menurut saya maksudnya DBD itu udah dari zaman kapan kita tahu itu ada dan orang-orang tahu akibatnya itu bisa sampai menyebabkan kematian begitu. Tapi entah mengapa kadang itu edukasi DBD itu juga kadang suka disepelekan, kayak kata dokter, mungkin karena terapinya juga kayak kekurangan cairan, itu juga mungkin gejalanya kadang kurang signifikan dan kita kurang ngeh tadi ya terhadap masa-masa kritisnya tadi. Nah, untuk teman-teman dok, misalnya ini kan berbahaya banget menurut saya sampai sekarang ya. Yeah. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dok? Apalagi orang-orang awam gitu, kita misalnya yang tidak terlalu tahu pencegahannya itu seperti apa dok, supaya kita tuh bisa tetap sehat dan bisa tahu mencegah DBD ini gimana? Karena saya bilang tadi itu yang menyebarkan itu nyamuk, artinya dia sebenarnya sepele kalau kita bilang ya. Misalnya pencegahannya ya udah kita mencegah terjadi gigitan nyamuk seperti itu. Jadi dalam berbagai cara ya. Jadi ya kalau misalnya dari yang paling sederhana sampai yang paling complicated lah kita bilang ya, dari usaha yang bisa dilakukan oleh diri sendiri ya, sampai usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya. Kalau diri sendiri ya seperti itu ya. Kalau misalnya anak-anak kan dia kan nyamuknya kan nyamuk pagi, nyamuk ini ya, nyamuk pada
pagi hari, siang hari. Jadi ya betul-betul ketika anak-anak beraktivitas di luar rumah, disarankan untuk ini kan menggunakan pakaian lengan panjang, kemudian pakai repellent ya, pakai obat-obat untuk mencegah ini kan krim-krim untuk mencegah gigitan nyamuk misalnya ya, atau kemudian yang paling pemerintah kan biasanya ada upaya-upaya seperti fogging, penyemprotan itu tuh untuk nyamuk dewasa kan masing-masing dia nyamuk tuh ada beberapa stadium stage-nya ya, dan nanti kalau misalnya yang dulu kan kita terkenal ada program 3M plus seperti itu. Cuma kan sekarang kan udah nggak terlalu membudaya lagi ya. Gotong royong kan, betul. Dulu kan saya ingat tuh gotong royong kan selalu adanya Jumat bersih. Jadi memang di kantor pemerintahan, di sekolah kan kita rajin tuh dulu tuh. Setiap Jumat kita udah bersih-bersih. Jadi kalau sekarang saya lihat sudah ini ya, sudah nggak terlalu ini lagi mungkin ya. Nah, jadi itu salah satu. Tapi memang ya dulu kan ada yang 3M itu kan menutup, membersihkan, menutup, mengubur. Nah, mengubur ini mungkin memang nggak sesuai dengan zaman lagi kita pikirkan, karena kan mengubur kan plastik itu mungkin ya, tapi kan bisa dimodifikasi kalau menurut saya ya. Bisa modifikasi dengan cara yang lain ya. Jadi tidak itu betul lagi seperti itu ya. Kemudian kalau zaman dulu pakai mosquito net atau kelambu ya, kelambu juga sering. Tapi sekarang udah nggak. Tapi sekarang sudah nggak ini lagi, orang udah ini ya pakai kelambu ya. Udah ini. Dan jarang lagi dijual kelambu itu. Kan kelambu itu juga ada sebagian yang dia diberikan insektisida kan untuk untuk mencegah gigitan nyamuk. Itu sebenarnya yang itu. Kalau yang itunya kan pemerintah, dia peran masing-masing lah, ada peran kita masyarakat, ada peran pemerintah di situ ya, jadi sama-sama lah berperan nantinya mencegah. Satu lagi ya, kalau itu udah kontrol nyamuknya, vektor kontrol namanya, itu kan banyak upaya-upaya pemerintah yang bisa kita ini ya, jadi itu. Ini sebenarnya 3M-nya udah nggak pernah diwacanakan lagi nih, padahal ya DBD-nya selalu masih ada ya guys ya, gitu penanganannya pun sama. Iya. DBD itu saya yakin nggak akan selesai di Indonesia ini, karena memang kita kan daerahnya kan daerah rawa, daerah yang kita kan dikelilingi oleh air ya. Kita ada kolam, ada danau, makanya semua ini hujan juga selalu ada. Jadi saya yakin nggak akan terus, dan selalu setiap bulan 12 akan selalu kita baca di berita tuh jadi peningkatan kasus, meningkatan jumlah kasus yang dirawat, sampai meningkatkan kematian dan sebagainya. Itu saya yakin nggak akan susah lama akan selesai di Indonesia, karena memang geografis kita itu yang seperti itu. Jadi ya makanya pencegahan sudah harus sering dianjurkan ke masyarakat ya, kita sendiri dan masyarakat lainnya seperti itu. Oke dok, kita coba jawab pertanyaan dulu ya, udah ada yang masuk nih dok ya. Dari Kak Rohani, dia nanya gini, saya dulu kalau digigit nyamuk bentol sampai jadi koreng baru hilang, apakah kulit saya bermasalah atau gimana dok? Ini lebih ke ini ya. Etikanya ya. Tapi memang kita pelajari nyamuk itu, dia kan di mulutnya itu, dia ketika dia kan nyamuk kan fungsinya dia ingin mengambil darah kita sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Dan darah kita itu sudah dilengkapi dengan adanya faktor koagulan dan sebagainya untuk mencegah dia membeku. Jadi darah kita itu akan cepat membeku. Kita punya faktor koagulan namanya. Ada 12 macam faktor koagulan. Faktor pembekuan darah. Ada faktor pembekuan darah. Jadi nyamuk itu dia akan menyuntikkan melalui mulutnya itu faktor antikoagulan sehingga menyebabkan darah dengan mudah. Kalau enggak kan akan terjadi clotting ya, pembekuan darah ya. Kita kan kalau misalnya ada luka sedikit terkena pisau misalnya, kan langsung membeku darahnya. Jadi sama seperti itu sebenarnya mekanismenya. Kalau misalnya nyamuk dia tidak melakukan memberikan antikoagulan, kemudian dia juga akan mengeluarkan ada enzim-enzim protein ya, untuk supaya memudahkan menimbulkan inflamasi di lokal itu, peradangan di daerah sekitar itu, supaya memudahkan darah untuk dihisap. Karena kalau makanya kan gatal, karena dia juga akan menginduksi namanya zat zat alergi histamin misalnya, dia menginduksikan
histamin, beberapa itu lain sehingga menyebabkan kita kan gatal di situ. Ada gatal, ada bengkak, ada kemerahan, seperti itu. Cuman kadang-kadang itu kita kan suka menggaruk, tangan kita itu kan ada kukunya tidak bersih, ada bakteri, jadinya itu yang menyebabkan luka karena infeksi sekundernya di kulit kita itu kan ada yang namanya bakteri yang menetap, yang dia bakteri baik istilahnya ya. Flora normalnya di kulit kita itu ada yang namanya beberapa spesies ya, seperti Coccus aureus dan sebagainya. Dia tidak memberikan efek, tidak memberikan karena memang dia normal, dia memang bakteri baik lah istilahnya. Jadi ketika berubah pola di situ, dia akan berubah menjadi patogen istilah kita, akan menyebabkan penyakit. Atau mungkin juga harus dipikirkan kalau memang ibu lama sembuh lukanya dan sebagainya, memang sebenarnya nggak lama ya kalau misalnya itu kan sembuh itu. Tapi kalau memang lama harus dipikirkan apakah ibu ada penyakit inflamasi lainnya, penyakit degeneratif, kan penyakit kayak DM dan sebagainya, itu menyebabkan penyembuhan lukanya lebih lama karena inflamasinya terjadi terus menerus, peradangannya terjadi terus menerus karena tidak itu. Mungkin harus kalau memang atau hanya sekedar sekedar infeksi biasa, diberikan salep saja misalnya, salep antibiotik sembuh misalnya. Tapi kalau memang lama sehingga lukanya makin membesar dan sebagainya, itu harus dipikirkan yang lain seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ya, tapi harus aware juga lah, kita harus normalnya memang kita kan beberapa hari selesai sembuh lukanya kan, karena kan cuma hanya gigitan nyamuk pasti seperti itu. Kalau memang kita ingin bagusnya jangan digaruk sebenarnya, karena kita kan nggak tahu kuku kita itu kan ada kumannya. Ada cara lain, biasanya kan pakai handuk basah. Yang banyak kalau mau pakai tangan pun cuci tangan dulu, baru bersih baru seperti itu. Jangan pernah menggorok pakai pakai kuku ya, karena kuku itu akan menyebabkan ekskoriasi namanya, akan terjadi kulit yang bagus dia akan tidak bagus lagi sehingga memudahkan kuman untuk masuk. Kulit kita itu kan sudah bagus sekali ya, sudah intak namanya. Jadi artinya bagus sekali dalam perlindungan terhadap kuman yang masuk. Dia nggak akan bisa masuk dia, kecuali ada pelukaan. Kita buat garuk pakai kuku, ada pisau yang itu, baru nanti dia akan memudahkan kuman itu masuk ke dalam melewati perlindungan awal tadi itu di kulit. Makanya hati-hati dalam itu. Bisa masuk dengan mudah kalau kayak gitu. Iya, karena tadi kan dia menyebutkan menghasilkan zat histamin itu kayak anti alergi, obat alergi, menyebabkan alergi itu tadi, gatal ya, gatal, kemudian membengkak, memerah ya, itu bentol, itu biasa itu, karena memang efek daripada si zat yang dihasilkan oleh nyamuk tadi itu. Yang di Oke dok, wah nggak kerasa nih Jakarta ntar lagi buka puasa, saya mau buka puasa. Dok, terakhir deh dari dokter Musin gitu, saya yakin apa yang dokter sudah lakukan waktu sekolah di Jerman, itu pasti waktu dokter amati sama apa yang terjadi di negara kita, banyak ya dok ya pasti pengetahuan barunya. Untuk teman-teman nih dok, kita kan memang topiknya sekarang lagi bahas nyamuk, penyakit yang disebabkan oleh nyamuk gitu penyebarannya. Apa sih dok untuk mengingatkan kembali teman-teman yang nonton, memotivasi kembali sehingga kita tuh bisa bebas, minimal mengurangi angka tadi penyakit yang disebarkan oleh nyamuk ini dok? Ya menurut saya paling penting adalah pencegahan ya. Kalau kita kan preventif itu paling utama sebenarnya. Kalau sudah berjumpa dengan kami itu di rumah sakit, artinya kasusnya sudah parah ya. Kalau bisa jangan sampai berjumpa dengan dokter spesialis misalnya ya. Hanya di puskesmas lah. Jadi bisa selesai di tingkat puskesmas, artinya memang kasusnya belum terlalu parah ya. Kalau sudah dirujuk ke rumah sakit, berarti berjumpa sama kami di rumah sakit, artinya itu sudah parah. Kalau bisa jangan berjumpa kami di rumah sakit, gitu. Jadi upaya preventif harus betul-betul ditingkatkan kembali menurut saya ya. Itu yang itu sebagai inti daripada penyakit-penyakit akibat nyamuk tadi. Inti penanganannya itu dia upaya preventif ya. Upaya pencegahan. Ya, jadi jangan sepelekan nyamuk, karena kayak tadi kata dokter, kalau disepelekan semua hal yang terjadi itu biasanya karena kita menyepelekan ya, jadi kita tidak cepat penanganannya. Nah itu dia. Oke, Dokter Musin,
nggak kerasa nih kita udah selesai. Untuk teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol sama dokter Musin, misalnya nanya-nanya, mungkin suka diskusi, dokter bisa apa ya dihubungi melalui apa? Apakah kalau ke offline kemana? Kalau ada forum online-nya kemana gitu dok? Boleh diinfokan. Saya ada di aplikasi YesDoc ini yang kita sudah itu ya, yang mungkin bisa digunakan. Kemudian di Instagram juga, walaupun ya saya bukan yang ini ya, bukan yang misalnya yang betul-betul pintar ya, saya dengan IT, tapi minimal paham lah ya. Kita kan generasi yang bukan yang generasi Z ya, Gen Z. Jadi tapi saya paham kalau misalnya mau di direct message atau DM boleh, nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi, tempat praktek biasa juga boleh, di rumah sakit juga boleh ya. Kalau memang diskusi kita bebas kok, memang nggak masalah ya. Di kampus saya juga mengajar, di kampus juga mahasiswa juga biasa diskusi di kampus. Jadi memang yang penting apapun kita lakukan untuk supaya penyakit akibat nyamuk ini bisa minimal ya, kita tertangani dengan baik seperti itu. Terima kasih banyak dokter Musin ini teman-teman Ya, lagi sama-sama. mau ngobrol sama dokter Musin boleh di follow IG-nya Boleh. ada di musin_dr.m nanti boleh di follow, boleh nanya di DM dokternya, atau kalau yang punya budget ke Banda Aceh monggo ke Banda Aceh ketemu langsung Sambil jalan-jalan. Iya. Sambil jalan-jalan ke Banda Aceh. Terima kasih banyak. Kalau gitu teman-teman makasih Sama-sama. banyak yang sudah berbuka puasa. Selamat berbuka yang lagi menunggu. Silakan selamat, jangan sampai batal dulu ya. Sampai berbukanya Ya, nanti. masih setengah jam lagi kayaknya nih ya. Ya insya Allah lah. Jangan bentar. Dokter juga habis ngobrol nanti malah minum. Aduh haus nih habis ngobrol. Setengah jam lagi, insya Allah. Tunggu setengah jam lagi. Iya, insya Allah nanti Kami yang paling lancar terakhir. deh. Oke Baik, deh, sama-sama. Dokter Musin terima kasih banyak. Teman-teman kita harus pamit. Selamat menyiapkan buka puasanya. Semangat untuk besok juga puasanya. Kalau gitu saya dan Dokter Musin pamit. Sampai ketemu besok di Instagram Live lagi. Dadah, selamat malam. Ya, Makasih ya, Dok. Makasih Mbak Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak.